Sebuah minibus terbakar di kawasan Jalan Meleto, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Api yang terus membesar membakar habis seluruh badan mobil. Beberapa kali letusan juga terjadi dari bagian mesin. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting pada bagian kelistrikan lampu mobil. Api baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari DPKP Kota Surabaya tiba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Niat Purbaya mencegah masuknya barang pakaian bekas ilegal alias thrifting kian kuku. Menteri Keuangan itu mengaku akan lebih teliti agar semua barang ilegal tidak beredar di Indonesia. Purbaya bahkan berniat akan memasang mata lebih banyak agar tidak ada celah bagi barang ilegal masuk ke Indonesia. Salah satunya melakukan pengawasan di pelabuhan. Menteri Keuangan Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktek nakal impor ilegal. Ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup. Pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Langkah tegas Purbaya melawan praktek pakaian bekas ilegal tidak main-main. Purbaya mengklaim gebrakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, bisa bernafas lega. Setelah perjalanan panjang, dirinya dan 2 jajaran ASDP mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Rehabilitasi sekaligus menggugurkan status terpidana ketiganya. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Berdasarkan pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Sebelumnya, mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi, sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.
Dalam perkara yang sama, majelis hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di kawasan Jalan Meleto, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Api yang terus membesar membakar habis seluruh badan mobil. Beberapa kali letusan juga terjadi dari bagian mesin. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting pada bagian kelistrikan lampu mobil. Api baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari DPKP Kota Surabaya tiba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Niat Purbaya mencegah masuknya barang pakaian bekas ilegal alias thrifting kian kuku. Menteri Keuangan itu mengaku akan lebih teliti agar semua barang ilegal tidak beredar di Indonesia. Purbaya bahkan berniat akan memasang mata lebih banyak agar tidak ada celah bagi barang ilegal masuk ke Indonesia. Salah satunya melakukan pengawasan di pelabuhan. Menteri Keuangan Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktek nakal impor ilegal. Ya nanti kita cegat di pelabuhannya, kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup. Pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Langkah tegas Purbaya melawan praktek pakaian bekas ilegal tidak main-main. Purbaya mengklaim gebrakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.